Ternyata pas di stretching lagi Ada banget umurnya. Tapi itu ada momennya di mana gue sama Hana pas lagi di stretching tuh nangis. Hai, kami dari cast The Shadow Strays. Saya Andri Masadi. Saya Taskia Namya. Saya Adipati Doakan. Saya Daniel Eka Putra. Saya Agam Piliang. Kami dari tadi. Operator 13, Anda ditugaskan menunggu sampai pemberitahuan selanjutnya. Komitmen dan dedikasimu selalu kami hargai. Sebenarnya nama kakak siapa sih? Kalau gue sih super duper excited ya. Pertama kali ditawarin tuh kayak wow, kayak gue harus dapet di project kalau gue gitu. Sama. Apalagi karakternya aneh-aneh sih. Sebenarnya kita tuh termasuk dapet yang aneh-aneh banget. Iya, kita termasuk karakter ajaib. Iya. Gue masuk paling terakhir kayaknya di antara Iya. Karena waktu gue masuk mereka udah pada reading, udah pada latihan, terus gue cuma bisa ngeliatin gitu, pikir kapan ya gue masuk di sini ya, kapan ya gue dikabarin ya gitu. Terus udah pada sit up, tapi Dodot kayak gue nggak mau ikutan gitu kan. Tapi seru banget sih, soalnya kayak mungkin ini pengalaman terbaru lagi kalau buat aku pribadi karena kan ini baru action pertama. Jadi banyak banget yang dipelajarin dari segi nggak boleh nggak fokus karena kan semuanya itu ada koreonya harus diinget. Terus juga kita juga beberapa kali kita semuanya pada ngobrolin tentang karakter kita mau kayak gimana dan diskusinya paling enak sih untuk mendapatkan karakter-karakter yang utuh. Menyenangkan. Adegan 10 hari syuting ya. Iya, itu kayak karena itu jamnya kebalik, terus kita cuma di set itu doang, penuh debu, terus kita ngelihat bom gede yang kita sampai kaget. Oh ini gue nggak ada nih. Nggak ada. Itu satu set lokasinya di gudang gitu kan. Itu syuting Gudang Bulog. 10 harian ya? 10 hari. 10 harian kebalik, bener kata Kia itu sebuah momen sih karena sangat amat berdebu, sangat amat butuh endurance yang tinggi karena full action. Maksudnya hand combat, terus pakai senjata, apalagi bom, tembak-tembakan, semua full koreo jadi. Terus mata kita harus terang benderang karena kita syutingnya kebalik. Iya benar-benar. Beda banget pas waktu kita syuting di klub itu malah kita jamnya jam Normal. pagi ke malam gitu, pagi ke sore. Scene-nya tuh yang gua sama Andri sama Agar bertiga. Tuh, ya kan? Tuh scene yang painting banget itu tuh. Itu setelah gue selesai kalian mau mulai kan? Iya benar. Itu Ceritain secara gamblang karena emang scene-nya lumayan Menguras. Apanya yang dikuras? Tapi nanti nonton aja. gue suka banget akhirnya di situ sih. Gue terima. Iya. Gue juga sangat menangis sih kalau denger cerita-ceritanya. Gua karena ini kali pertama gue dapat karakter orang yang bukan Indonesia, orang Rusia ya. Jadi di sini gue hampir setiap malam tuh gue dengerin orang Rusia ngomong bahasa Inggris sampai itu nyantol sampai logatnya dapat. Coba dong. Jadi untuk gue pribadi kayak gitu sih. Kalau gue pribadi lebih banyak nyari referensi aja sih mungkin untuk nontonin dokumenter atau kayak interview tentang yang lumayan mendekati si karakter yang mau gue mainin. Gitu. Terus mungkin kalau secara spesifik sebenarnya gue nggak ada, cuman gue pribadi tuh setiap karakter pasti punya parfumnya sendiri-sendiri gitu. Nah kalau si Menarik. ya dan kalau buat si karakter Haga ini gue ngambil ada satu brand perfume namanya Mancera. Dia itu nama perfumenya Tongka Cola. Itu lumayan kompleks gitu ya wanginya dan menurut gue itu lumayan mirip sama Haga. Dia tuh selalu pakai wangi-wangian gitu, pakai minyak wangi. Persiapannya kurang lebih karena ini film action ya dan ini full action jadi pasti di fisik. Fisik full latihan koreo karena takut banget overthinking banget sih sebenarnya pas lagi kita mulai latihan itu tuh kayak overthinking akan bisa nggak sih gue eksekusi koreo-koreo yang super duper canggih ini gitu bentuknya Gak ya kan gampang semua dan lagi. susah ya kan bentuknya tuh susah ada back kick ini terus segala macam malah gue tuh kepikirannya di situ gitu dan ternyata si tokohnya Ariel lumayan ini juga ya lumayan sulit buat diperanin buat gue ya karena anak orang kaya
yang bapaknya mau nyalon jadi gubernur, ternyata anaknya punya alter ego. Salah satu karakter yang gue belum pernah ketemu selama gue syuting tuh Ariel salah satunya. Jadi gue nyari di sekitar gue, observasi atau di mana ya, di online gitu, di internet, nggak ada yang menurut gue tuh nggak ada yang kayak deket banget gitu. Mungkin ada yang bentuk yang satu gitu, misalnya anaknya siapa gitu atau apa gitu, oke, cuman nggak, ketika pas si Arielnya pakai alter egonya dia atau apa tuh kayak gue nggak nemuin itu di orang gitu. Jadi gue bikin sendiri, maksudnya kayak gue latihan di rumah, gue bikin sendiri, gue latihan beberapa kali sampai gue ngerasa gue yakin kalau gue bisa pakai itu gitu. Jadi gue nggak tahu tuh, gue kan kita kan belum nonton ya hasilnya kayak gimana, gue nggak tahu tuh itu kayak gimana tuh hasilnya. Kalau gue waktu itu pertama kali juga ditawarin udah dikasih lihat kayak beberapa referensi model cara dia pakaiannya kayak gimana, cara ngerokoknya kayak gimana gitu. Dan tadinya tuh yang serunya di proses bikin Soriyah itu tuh menurut gue ketika tadinya harusnya kakak beradik sama Haga, tapi tiba-tiba ya muncul kayak kita bikin twins aja kali ya, lucu kan, nggak pernah, jarang gitu kayak twins tapi sama-sama psycho-nya, terus terus kita juga lumayan ngerubah suara juga dari Haga sama Soriyah. Dan serunya kayak kita tuh lagi, Haga sama Soriyah tuh lagi selalu bercermin gitu. Nah balik lagi ya, kalau persiapannya menurut gue memang latihan fisik sih yang paling susah. Kita semua Dan badan kita tuh lumayan yang kaku-kaku, yang nggak bisa banget. split, kaku banget ya. Kaku Tapi banget kita alhamdulillah melewati itu semua. Ternyata pas di stretching lagi Ada banget umurnya. Tapi itu ada momennya di mana gue sama Hana pas lagi di stretching tuh nangis. Gue masih ada Sakit banget ya. Bukan sakit tapi kayak capek, tapi setelah menjalani dan semoga nanti ngeliat hasilnya sangat memuaskan dan gue yakin. Lentur banget ya. Lentur. Yang paling pertama gue lakuin adalah nonton berita ya. Nonton berita. Jadi Toko lo apa sih? Toko lo? namanya Prasetyo. Oh, Prasetyo. Ya, nonton berita, karena referensi gue datangnya dari situ juga. Cuman sisanya gue tuh sebenarnya lebih ke, kalau mereka kan action yang rata-rata pakai gerakan badan, tangan, segala macam gitu kan. Kalau gue tuh lebih ke senjata, karena senjata gue tuh emang itu senjata, karena gue bukan tipikal orang yang bisa bela diri gitu. Tapi gue tetap ikutan latihan aksi reaksi, latihan fisik dan segala macamnya gitu. Cuman gue lebih memperdalamnya dari segi inner gue juga, karena karakter Pras ini lumayan berlayer gitu. Apa yang dia kasih dari depan sama apa yang dia rasain sama apa yang dia keluarin itu beda semua gitu sebenarnya. Kalau dia punya alter ego dari di belakang, kalau gue tuh lebih perasaan yang main gitu, lebih sensitif, lebih apa ya, lebih perasa lah gitu. Dan gue ngerasa punya hubungan yang cukup spesial dengan ya geng kita ini. Geng kita aja. Sangat spesial. Buat gua karena scene gue itu cuma fighting sama 13 Aurora, jadi itu ada bagian yang Aurora pakai obeng, dia nusuk-nusuk badan gua. Nah itu tuh dalam badan gua tuh udah ditempelin selang-selang untuk mencelakin darah. Itu harus pas timingnya sama orang yang pompa darah. Jadi cak di mana ditusuk, nah itu yang harus keluar. Nah itu timingnya harus pas sih, jadi itu yang lumayan berkali-kali. Kalau gua apa ya? Mungkin yang fighting scene yang kita bareng ya itu sih. Dan itu juga sebenarnya nggak terlalu banyak gitu kita ngambilnya. Cuman ada satu momen yang gue nggak akan pernah lupa nih. Gue adalah pakai sling dan gue salah landing. Iya. Di lutut seseorang itu kayak damn bro. Di lu nya. Iya, di gue ya. Jadi gue kayak Landing pakai apa lu? Gue landingnya tuh kayak Jatuh gitu. Terus ada ding di gini. Gue ingat di gudang itu scene besar banget ya. Di gudang tuh scene besar banget, jadi kayak ada tokoh gue, ada tokohnya Taskia, ada si 13, ada si Ali Fikri, Monji, terus ada Om Arswendi, segala macam tuh ada Tanta di situ. Semua scene tuh ketemu di situ, ada anak buahnya, scene ledakan, semua tuh terjadi di situ. Jadi ada satu momen pokoknya waktu action itu gue harus maju untuk menyergap banyak orang gitu ya. Miskom, agak ada kesalahan teknis sedikit di gua
dan di senjata gue juga. Cuman karena udah keburu action, gue nggak sempet bilang ntar dulu karena sebenarnya ada teknis di senjata gue. Jadi kamera udah ngikut di sana kan kalau pasang bahan peledak squib itu kan butuh waktu kan. Udah action terus gue ngerasa ini macet nih gitu. Pas ke sana semuanya udah diledakin, dar, udah itu kan aturan bagian gue nembak gitu kan. Dar kayak sorry banget gitu. Aduh, terus kayak super duper gak enak sama Patimo sama Karena squibnya juga nggak cuma satu kan, tapi squibnya emang tuh ada dari banyak, jadi kayak di depan orang tuh yang banyak akan ditembak banget. tuh ada beberapa gitu. Apa tuh senjata yang keangkat tuh harusnya gue udah mulai maju dan ngeringsek kan, cuman emang ada teknis di guanya dan senjata ini macet. Jadi pas gini udah keburu meledak semua, jadi ngeriset itu kan butuh waktu ya. Jadi selama ngeriset sekitar 20 menit lah, saya minta maaf. Nah itu gue inget lagi ya kayak, sorry banget. Itza. Kalau gue tuh kayaknya yang berantem, ya semuanya kayaknya berantem sama 13 deh. Gue berantem sama Aurora sih, dimana setiap tendangan atau besetan pisau tuh harus freeze dulu untuk masang kayak apa sih yang buat keluar darahnya gitu. Oke. Iya, kayak namanya tuh kalau nggak salah kondom darah gitu Iya, biar yang cerot gitu. Iya. Itu dan itu momennya tuh harus pas banget dan itu kalau misalkan waktu itu kita ingat percobaan pertama tuh gagal karena telat. Jadi harus bersihin lagi baju badannya, terus juga adegan yang mana ya? Itu sih sama yang kita di gudang sih, karena itu emang shotnya banyak banget juga gitu. Nah, gua di bagian, gua sebenarnya cuma ada satu scene yang menurut gua tuh lumayan teknis banget dan sulit banget. Karena itu harus beneran sama plek-plek. Oh yang ini bukan sih yang lo udah ngambil sebelumnya terus harus sama? Iya, itu dia. Jadi ada satu scene sebelumnya, gue berdirinya begini, bentuknya begini, lagi nelfon begini, pegang kacamata begini. Nah, di next scene-nya dengan emosi yang sangat berbeda, kayak bertolak belakang banget. Yang tadinya lagi ketawa-tawa, terus tiba-tiba next scene-nya bertolak belakang banget emosinya. Terus dengan pose yang sama nggak boleh gerak sedikit pun. Nah itu jadi kayak secara teknis tuh mikirinnya, secara teknis mikirinnya sulit banget. Tapi gimana cara emosi gue tetap bisa keluar, itu sih, itu lumayan berat. Itu tapi keren sih. Dan itu di take berkali-kali juga tuh. Nggak ada yang lu bilang scene-nya susah banget apa? Oh, setelah syuting ada. Jadi si Ariel itu kebetulan ada emang menurut gue scene yang sulit itu diambilnya di day one. Iya. Di day one. Oh, iya. Iya, jadi scene-nya cukup panjang, cukup rumit. Di dalam satu scene itu mungkin sekitar 3-4 halaman. Dinamika apa ya, permainan dan emosi dan ngobrol sama si 13-nya tuh ups and down banget. Dan itu diambil di hari pertama. Betul. Masih overthinking banget nih, kayak belum panas tiba-tiba. Hah, hari pertama gitu, nanti siang deh. Itu yang habis itu lo baru boleh makan nggak sih? Maksudnya lo baru bisa makan? Iya itu. Iya, Jadi gue dari pagi tuh nggak makan, overthinking banget, terus gue bingung mau ngapain. Fun fact, gue push up 200 kalau nggak salah. Before that scene. Coba tepuk tangan dulu. Bang otot. Motor kita. Keren. Sebenarnya itu nervous, tapi sebenarnya itu karena nervous. Itu biasanya tuh karena nervous, terus kayak gue nggak tahu harus ngapain. Oke, terus scene pertama emang itu kan, jadi ya udah tuh gue terus ngomong sama si Aurora, karena gue udah clueless, gue lo oke nggak kalau misalkan nanti gue nggak sesuai banget sama yang di script, is it okay for you kalau ada elemen of surprise gitu? Just do it bro, jadi kayak gitu. Oke, mungkin hari dia ngeliat gue ini juga kali, apa nervous juga. Yaudah pokoknya akhirnya kita syuting, selesaiin scene itu, terus habis scene itu selesai baru kayak wah ini scene yang paling susah diambil hari pertama, gue nggak tahu jadi kayak gimana, cuman I'm happy gue bisa ngelewatin itu. Apa ya, soalnya Ariel tuh kayak ya oke, dia villain, dia jahat, cuman gue ngerasa dia ini tetap manusia gitu. Jadi gue buat dia manusiawi mungkin, walaupun ada sisi lain dia yang tidak manusiawi gitu. Tapi gue berusaha, itu yang menurut gue cukup menantang sih.